mengalami fase kemajuan yang cukup besar karena teknokrasi menjadi kompas bagi pengambilan kebijakan. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Jadi ketika mendengar tadi yang disampaikan oleh Prof. Emir tentang pentingnya kita menempatkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi ke depan, itu penting sekali. Dan kami melihat ini menjadi lebih urgent. Kenapa menjadi lebih urgent? Karena ukuran Indonesia itu terlalu besar dan resiko ketika kebijakan dibuat keliru itu maldevelopment, malpolicy, ongkos recovery-nya itu mahalnya luar biasa. Recovery itu apa? Waktu, sumber daya, itu luar biasa. Dan kalau kita kehilangan periode itu, negara lain sedang lompat dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Jadi kami melihat perlu itu dikembalikan dan itu salah satu agenda utama. Saya sering ditanya bagaimana ambil keputusan di Jakarta, maka saya selalu bilang ada 4 urutannya. 1, prinsip keadilan, itu value-nya. Kemudian nomor kedua interest-nya, public interest, itu nomor 2. Nomor 3, science, teknologi, ilmu pengetahuan, akal sehat, itu pendekatannya. Baru nomor 4, regulasi, peraturan perundangan dan lain-lain. Jangan dibalik, seringkali di birokrasi itu ngambil keputusannya dibalik. Nomor 1, regulasi, peraturan, dan banyak regulasi kita tidak berkeadilan, tidak berbasis ilmu pengetahuan, tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Nah, regulasi dibalik, urutannya menjadi seperti itu. Jadi dengan begitu, Ibu sekalian, maka ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang nilai keadilan terpenuhi, public interest priority, metodenya scientific, metodenya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa indikasi ketika pendekatan ilmiah tidak dipakai? Apa indikasi paling sederhana? Menolak kritik. Menolak kritik. Takut dengan kritik. Takut dengan dialog. Lalu munculnya yang mengkritik di proses hukum, yang mengkritik ditekan hukum. Kenapa? Kalau Anda menggunakan pendekatannya saintifik ilmiah, maka tidak takut berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Betul tidak? Karena ada datanya nih, ada datanya, ini metodenya, ini hasilnya, maka langkahnya ABCD. Bahwa di dalam mengambil langkah itu ada judgment, itu bisa dipertanggungjawabkan, namanya juga judgment. Tapi sampai kepada opsi-opsi itu ada datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak negara yang ketika kita menyaksikan demokrasi berjalan, keputusan-keputusannya populis tidak menggunakan pendekatan ilmiah, pelan-pelan demokrasinya kualitasnya menurun karena kebebasan berbicara menjadi dipangkas. Itu sesungguhnya akarnya karena tidak menggunakan pendekatan ilmiah, tidak menggunakan metode sains yang itu mendasar bagi pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau kita ditanya perubahan ini apa? Perubahannya bukan tujuan utama. Tujuan utama tidak berubah. Indonesia yang adil dan makmur itu tidak berubah. Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan yang meningkat itu sama tujuannya. Tapi metodenya berbeda. Metodenya metode yang mempertimbangkan secara serius pendekatan ilmu pengetahuan dan merujuk kepada para ilmuwan. Jadi ke depan kalau tadi disampaikan tentang banyak sekali talent-talent yang sekarang ini tidak teroptimalkan. Bapak sekalian, ini bukan sekarang saya bicara ini, sudah berkali-kali, sudah berlama-lama. Yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah reindustrialisasi. Reindustrialisasi. Kenapa? Karena tadi disebutkan industrialisasi kita mengalami kemandekan. Kemudian banyak wilayah di Indonesia ini yang membutuhkan demand-nya tinggi atas produk industri itu. Sehingga gerakan industrialisasi atau reindustrialisasi ini didorong jangan di Jawa lagi. Dan jangan di kota-kota paling besar lagi. Justru harus dilakukan di daerah-daerah yang sekarang populasinya meningkat tetapi mereka tidak memiliki pasokan produk yang baik. Ini penting sekali. Jadi istilah kami adalah reindustrialisasi. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, kita membutuhkan sebuah institusi
yang menyusun talent pool untuk Indonesia. Hari ini kalau kita tanya, kami membutuhkan ahli A, tanyanya kemana? Kemana coba tanyanya? Ahli apa di bidang apa ada di mana? Talent pool kita. Talent pool itu bukan sekedar job market. Bukan, talent pool itu negara mengidentifikasi pribadi-pribadi mumpuni yang ada di negara ini sehingga semua bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman mereka. Saya sebut nama tadi karena disebut Pak Tetuko misalnya, bidangnya otomotif. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Tapi we need a talent pool, dan talent pool itu kemudian menyusun nama yang diaudisi oleh pribadi-pribadi yang mumpuni sehingga ini kredibel. Kalau ada talent pool itu, apapun yang dilakukan negeri ini, maka dia tidak perlu menengok keluar karena di dalam ada talent itu. Dan kita nggak kekurangan stok itu, sama sekali nggak kekurangan. Persoalannya yang membutuhkan tidak tahu kemana saya harus mencari, tidak tahu harus kemana. Negara harus hadir untuk memfasilitasi highly skilled labor yang sekarang minim. Tanyanya ke job hunting perusahaan. Mereka itu ada, tapi untuk private sector, untuk public sector nggak ketemu. Untuk private sector, Astra kalau mencari orang panggil korporasi yang khusus untuk talent job hunter. Nah, jadi Bapak sekalian, teman-teman, ini pendekatan diubah, dorong